Di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut, terhampar sebuah dunia yang seperti terputus dari masa kini. Sebuah negeri di atas awan, di mana kabut menyelimuti pagi dan bisikan angin membawa gema dari masa lampau. Disinilah di dataran tinggi Dieng, tanah suci para dewa, kita akan menelusuri jejak peradaban kuno, menyibak lapisan mitos, sejarah, dan spiritualitas yang menyatu dalam denyut bumi. Bersama Literasipedia, mari kita menyelami narasi agung yang terkubur di balik dinginnya udara dan hangatnya warisan leluhur. Ini bukan sekedar perjalanan alam, melainkan ziarah ke inti identitas Nusantara. Perjalanan saya dimulai dari arah barat, di desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Dari sini panorama luar biasa terbentang luas, seakan alam sengaja menyusun keindahan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata indah. Disinilah Curug Sikarim menjatuhkan tubuhnya dari ketinggian 125 meter, menciptakan gemuruh abadi yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Airnya berasal dari Telaga Cebong, lalu jatuh membentuk Sungai Melandi yang mengalir ke hilir. Namun, curug ini bukan sekedar formasi geologi, ia menyimpan kisah manusia dan spiritualitas. Di dekat air terjun ini terdapat makam Syekh Abdul Karim, seorang tokoh penyebar Islam yang diyakini dahulu menetap di kawasan ini. Nama Sikarim pun diduga berasal dari beliau. Masyarakat setempat menyebut tempat ini sebagai kawasan keramat. Bahkan hingga kini ritual dan doa masih dipanjatkan di sekitar makam tersebut. Tidak jauh dari curug, para petani lokal kini membudidayakan tanaman wasabi, sesuatu yang tidak biasa tumbuh di Indonesia, namun justru berkembang di tanah Dieng yang subur dan sejuk. Perpaduan antara warisan spiritual, kekuatan alam, dan inovasi pertanian menunjukkan bahwa tempat terpencil sekalipun, peradaban terus hidup, berkembang, dan bercerita. Perjalanan selanjutnya kita menuju kawasan lain yang menantang indera, Kawah Sikidang. Bau belerang yang menyengat langsung menyerbu kami begitu kita datang, diiringi dengan suara letupan lumpur panas yang terus bergejolak. Tetapi sesungguhnya yang lebih mendidih bukan hanya isi kawah, melainkan cerita yang mengelilinginya. Nama Sikidang berasal dari kata kidang atau kijang, merujuk pada legenda Kidang Garungan, seorang pangeran berkepala kijang yang jatuh cinta pada Putri Sintadewi. Sang putri yang jijik dengan wujud pangeran menipunya untuk menggali sumur sebagai syarat pernikahan. Saat sumur itu dalam, sang pangeran dikubur hidup-hidup. Konon, kawah yang kini aktif itulah tempat Kidang Garungan dikurung. Legenda itu bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi simbol pergulatan antara hasrat dan kesadaran. Bagi masyarakat Dieng, alam dan mitos adalah satu. Bahkan, fenomena rambut gimbal yang tumbuh alami pada anak-anak di sini diyakini berkaitan dengan kutukan dan berkah spiritual dari zaman Kidang Garungan. Anak-anak gimbal dianggap anak titipan leluhur. Rambut mereka tak boleh dipotong sembarangan kecuali setelah melalui ritual pemotongan rambut yang sakral. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun, menjadi bukti bahwa spiritualitas dan identitas kultural tetap hidup dan dijaga.
Melangkah lebih jauh lagi, kita tiba di jantung spiritual Dieng, kompleks candi Hindu tertua di Pulau Jawa. Inilah tempat di mana arsitektur kuno bertemu kabut abadi. Candi-candi kecil yang kini sunyi itu dahulu adalah pusat kehidupan rohani, tempat para resi dan brahmana menjalani tapa dan ritual pemujaan. Nama Dieng berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno, di yang bermakna tempat dan hyang yang bermakna dewa, tempat para dewa. Nama itu bukan kiasan belaka, karena arkeolog meyakini bahwa pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, kawasan ini adalah pusat penting pemujaan dewa Siwa di bawah dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di sini berdiri Candi Arjuna, Puntadewa, Srikandi, Semar, Bima, dan tak jauh dari situ juga ada Candi Setyaki. Masing-masing dengan bentuk arsitektur khas India Selatan, namun tetap memiliki nuansa yang khas Nusantara. Ukurannya memang kecil, tapi fungsinya besar. Tempat inisiasi spiritual, meditasi, dan pendidikan rohani bagi elit rohaniawan Hindu pada masa itu. Prasasti Canggal yang ditemukan di sekitar Jawa Tengah menyebut nama Raja Sanjaya yang menganut ajaran Siwa dan membangun candi-candi sebagai pusat dharma. Dengan lanskap pegunungan yang tinggi, kabut yang terus turun, serta keheningan yang dalam, Dieng memberikan suasana sempurna untuk kontemplasi. Tak heran bila tempat ini dipilih sebagai situs sakral. Perjalanan di Dieng belum lengkap tanpa singgah di Museum Kaliasa, penjaga memori kolektif di peradaban kuno yang pernah tumbuh di tanah tinggi ini. Nama Kaliasa merujuk pada gunung suci tempat bersemayamnya Dewa Siwa, sebagai penanda kuat bahwa museum ini bukan sekedar ruang penyimpanan artefak, melainkan juga tempat suci untuk memahami akar budaya. Di dalam museum kita diajak menelusuri lorong waktu melalui prasasti batu, fragmen arca, dan peninggalan arkeologis yang lain dari masa Mataram kuno. Arca-arca seperti Dewa Siwa, Wisnu, Ganesha, dan Durga, serta yang lainnya menjadi saksi betapa dalamnya spiritualitas masyarakat Dieng pada masa itu. Masing-masing pahatan mengandung makna filosofis yang merekam perjalanan keyakinan dan estetika kuno. Tak hanya itu, museum ini juga menyuguhkan koleksi etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat Dieng masa kini, dari alat pertanian, rumah tangga, hingga alat musik tradisional. Semua ini menunjukkan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini, bahwa warisan leluhur tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Fenomena rambut gimbal pada anak-anak Dieng pun turut didokumentasikan, menghadirkan perspektif spiritual dan budaya yang masih hidup hingga kini. Melalui dokumentasi ini, kita memahami bahwa mitos dan keyakinan adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Dieng. Museum Kaliasa bukan hanya tempat belajar sejarah, ini adalah ruang kontemplasi, tempat kita menatap masa lalu untuk memahami siapa kita hari ini. Di balik kabut dan dinginnya udara, ia menjaga kisah-kisah leluhur agar tetap menyala di hati generasi masa depan. Sahabat Literasipedia, kini ketika kita berdiri di atas tanah Dieng, kita tidak hanya melihat pegunungan dan kabut,
kita menyaksikan fragmen-fragmen masa lalu yang masih bernafas, jejak langkah para resi, gema doa di dalam candi, mitos yang hidup dalam cerita rakyat, dan energi spiritual yang terus mengalir di udara dinginnya. Dia yang mengajarkan kita bahwa peradaban bukan hanya soal bangunan besar dan kerajaan megah. Ia juga hidup dalam alam yang disakralkan, dalam legenda yang dijaga, dalam ritual yang dilestarikan, dan dalam cara hidup yang menyatu dengan bumi. Inilah Dieng, bukan sekedar dataran tinggi. Ia adalah altar bumi Nusantara, tempat di mana sejarah dan spiritualitas bertemu, dan kabut bukanlah penghalang, melainkan selimut yang melindungi warisan para leluhur. Perjalanan ini baru satu dari sekian banyak kisah yang menanti untuk diungkap. Di balik tiap gunung, sungai, candi, dan desa terpencil di Nusantara, tersimpan warisan yang tak ternilai, kisah tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana arah peradaban ini bergerak. Literasipedia hadir bukan sekedar sebagai kanal wisata, tetapi juga sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, sebuah ruang untuk merawat ingatan, menyelami akar budaya, dan menggali kembali legenda-legenda yang mulai dilupakan. Jika kamu merasa kisah-kisah ini penting untuk dijaga, jika kamu percaya bahwa sejarah dan budaya adalah cahaya untuk perjalanan bangsa, maka dukunglah kami, Literasipedia, dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Kamu turut menjaga agar warisan leluhur terus hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Mari kita menjelajahi, merekam, dan merawat ruh Nusantara. Satu kisah, satu tempat, satu video dalam sekali waktu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari Literasipedia.